Ibadah Sekolah Minggu GKL Lyon versi online. Wih, Cevara seneng banget ya. Hari ini hari Minggu, akhirnya kita ketemu lagi sama adik-adik. Betul sekali. Nah, semoga semuanya sehat-sehat terus ya. Nah, sebelum kita mulai ibadahnya, kita berdoa dulu. Cik Erni, adik-adik kita berdoa ya. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk boleh beribadah kepadamu. Tuhan, biarlah Engkau memberkati kami semua dan juga adik-adik yang di rumah. Engkau berikan hati yang tenang dan juga ya Tuhan, Engkau berikan pikiran yang fokus untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oh my God, Cece, aku lupa sesuatu nih, gimana dong? Jangan menyebut nama Tuhan sembarangan, Cevara. Loh, maksudnya gimana, Ce? Iya, tadi kan Cevara sebut, oh my God, itu kan lagi menyebutkan nama Tuhan dengan sembarangan, dengan tidak hormat. Masa sih menyebut nama Tuhan seperti oh my God itu berarti kita sembarangan? Betul Cevara, karena Tuhan kita itu Allah yang besar dan kudus. Jadi kita harus menyebut nama Tuhan kita dengan hati-hati dan penuh hormat. Nah adik-adik, yuk kita nyanyikan bersama-sama Allahku besar. Yuk, yuk, yuk. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. The mountains are His, the rivers are His, the stars are His handiworks too. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do for you. God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. The mountains are His, the rivers are His, the stars are His handiworks too. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do for you. The mountains are His, the rivers are His, the stars are His handiworks too. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do for you. Ceh, tapi jangan lupa loh, meskipun Tuhan kita itu adalah Allah yang kudus, tapi Dia juga adalah Allah yang penuh kasih. Oh ya? Masa sih? Apa buktinya Cevara? Coba deh Ceh pikir-pikir, berkat apa saja yang Tuhan sudah berikan ke Cece hari ini? Masih punya orang tua, masih bisa bernafas, masih bisa pergi ke Sunday School, dan banyak deh. Nah kan, ternyata Tuhan kita itu Allah yang penuh kasih. Dia selalu melimpahkan kepada kita berkat-berkat yang banyak sekali, yang seringkali kita lupa. Nah karena itu, ayo kita sama-sama mau nyanyikan Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Nah yuk sama-sama kita nyanyi. Ayo! Nyanyikan kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Sekali lagi kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari apa? Dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah.
indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Wah, Cipara, seneng banget ya. Ternyata Tuhan itu sayang banget sama kita. Betul sekali. Makanya kita harus menghormati dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya kan, Ci Erni? Iya, betul. Karena kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan yang sembarangan. Dia itu Allah yang kudus, mulia. Gimana caranya ya kita menyembah Tuhan, Cipara? Nah, Ci Erni dan ada di rumah mau tahu? Mau. Nah, kalau gitu, yuk kita dengarkan firman Tuhannya hari ini untuk tahu jawabannya. Nah, adik-adik, untuk menyiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita nyanyikan Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Hai adik-adik semua, kembali lagi dengan Lau Sejaja. Dan sebelum kita belajar firman Tuhan hari ini, yuk sama-sama kita berdoa dulu. Semuanya mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami masih boleh bersekolah minggu. Tuhan, sebentar lagi waktunya kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami untuk bisa duduk diam dan mengerti firman-Mu serta melakukannya. Terima kasih Tuhan, berkati waktu ini. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak, kita lihat gambar sebelah laut. Ada yang tahu itu gambar apa? Yaitu gambar kemah atau tenda. Siapa yang pernah berkemah di sini? Atau pernah main di tenda? Nah, biasanya kita pakai kemah atau tenda mungkin hanya untuk bermain atau untuk tidur 1-2 hari saja. Tapi di sini Lau semua cerita bahwa bangsa Israel setelah keluar dari tanah Mesir, melewati laut Teberau, mereka hidup mengembara di padang gurun.
40 tahun lamanya mereka hidup berpindah-pindah dan mereka tinggal di kemah. Coba kira-kira kemah itu jadi seperti rumahnya mereka. Jadi seluruh barang mereka ada di kemah tersebut. Sehingga setiap kali mereka harus berjalan lagi, mereka harus memaking kembali kemah tersebut untuk dibawa lagi berjalan, dan saat mereka harus istirahat, mereka harus buka lagi kemah tersebut. Demikian seterusnya selama 40 tahun. Nah, di tengah-tengah perjalanan mereka di padang gurun yang dipimpin oleh Musa, Tuhan Allah berfirman melalui Musa agar Musa membangun yang disebut kemah pertemuan atau kemah suci. Tuhan Allah sendiri yang memerintahkan bagaimana kemah suci itu harus dibuat. Ukuran tingginya, bahannya, warna kainnya, peletakannya, jaraknya, semuanya diatur oleh Tuhan. Dan Musa menyampaikan hal itu kepada bangsa Israel. Mereka mengumpulkan harta benda miliknya sesuai apa yang diperintahkan Tuhan. Dan mereka bekerja sama untuk membangun kemah suci tersebut. Kemah suci tersebut merupakan tempat pertemuan ataupun tempat untuk ibadah bagi bangsa Israel di masa itu. Kemah suci itu ada pelataran, kemudian di tengah-tengah pelataran tersebut juga ada altar untuk persembahan, kemudian ada ruang kudus, dan dilapisi di sebuah tirai. Di dalamnya ada ruang maha kudus yang menyimpan tabut perjanjian yang berisi 2 loh batu, yaitu 10 perintah Allah. Masih ingat kan yang The Ten Commandments yang ditulis Tuhan dalam 2 loh batu diletakkan di sebuah tabut perjanjian, dan tabut itu ada di ruang maha kudus. Dan Tuhan menempatkan orang-orang dari suku Lewi sebagai para imam untuk mengurusi keseluruhan dari kemah suci itu ataupun tempat ibadah dari bangsa Israel itu. Nah, coba sekarang kita bayangkan nih, kita di area luar pelataran itu. Kira-kira kita bisa masuk nggak ya ke sana? Nah, kita nggak bisa masuk dengan sembarangan ke sana. Karena tempat itu adalah tempat yang kudus. Tempatnya Allah, tempat kita beribadah kepada Allah yang kudus. Sedangkan manusia jatuh dalam dosa. Sedangkan manusia pasti berbuat dosa. Sehingga apa? Bangsa Israel yang hendak beribadah menyembah kepada Allah harus membawa korban penebusan dosa yang biasanya berupa kambing domba. Dan setelah mereka membawa domba itu pun, mereka menitipkannya kepada para imam untuk dipersembahkan. Jadi tidak sembarangan dan tidak dengan gampang semua orang Israel boleh beribadah kepada Tuhan, boleh datang menyembah Tuhan. Bahkan para imam yang tadi sudah membawa korban persembahan dari rakyat tersebut juga kan sebetulnya berdosa, sehingga dia juga membawa korban persembahan bagi dirinya sendiri sebelum menghadap Allah. Tidak semua imam boleh masuk ke ruang kudus, apalagi ke ruang maha kudus. Hanya imam besar saja yang boleh masuk ke sana, itu pun sesuai dengan perintah Tuhan pada hari-hari yang telah dikhususkan. Wah, kok sulit sekali ya sepertinya mau beribadah kepada Tuhan. Kenapa sih kok Tuhan Allah buat peraturan seperti ini, buat tempat beribadah seperti ini? Karena Tuhan Allah sedang mengajarkan kepada bangsa Israel dan kepada kita semua bahwa Tuhan Allah itu adalah Allah yang kudus. Allah yang kudus, Allah yang suci, tidak berdosa, tidak bercela, yang tidak bisa bersatu atau bercampur dengan dosa manusia. Bukan Allah tidak mau mendekat pada manusia, tapi memang dosa itulah yang membuat manusia tidak bisa dekat kepada Allah. Kita ibaratkan seperti ini ya. Jadi Allah adalah Allah yang kudus, Allah yang suci. Dan seberapapun manusia berusaha untuk mendekat kepada Allah, manusia terhalang oleh yang dinamakan dosa.
dosa. Manusia terhalang oleh yang dinamakan dosa. Sehingga seberapapun manusia meminta ampun kepada Tuhan, mereka kembali berbohong, mereka kembali berzinah, iri hati, marah-marah, tidak taat pada Tuhan, tidak mau taat orang tua, dan segala dosa-dosa lainnya yang terus-menerus dilakukan. Terus-menerus dilakukan. Dan dosa inilah yang membuat kita manusia tidak bisa dekat kepada Allah. Sehingga pada saat itu, bangsa Israel diminta Tuhan melalui perwakilan imam besar. Itu pun dengan membawa berbagai banyak korban penebusan dosa. Tapi syukur kepada Tuhan di Ibrani yang ke-8 dan ke-9 dinyatakan bahwa kita saat ini mempunyai imam besar agung, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Yang dia mau mati di kayu salib, dan dengan darah Yesus, dia menyucikan dosa-dosa kita. Darah Yesus membuat kita bisa menghadap ke hadirat Allah yang Maha Kudus. Pada saat Yesus mati di salib, Allah sendirilah yang merobek tirai pembatas antara ruang kudus dan ruang Maha Kudus itu. Allah sendiri yang mengizinkan manusia untuk kembali datang ke hadirat-Nya. Karena penebusan dari darah Yesus itu sempurna. Ia adalah korban yang sempurna. Ia adalah imam besar agung kita. Sehingga ketika kita percaya Yesus, kita bisa datang beribadah kepada Allah. Saat ini ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita percaya kepada Tuhan, itu membuat kita bisa datang beribadah dengan penuh sukacita. Kita bisa beribadah ke gereja dengan begitu mudahnya. Bahkan ketika sekarang nih, saat pandemi sekalipun, kita belum bisa ke gereja karena banyak virus, kita tetap bisa beribadah di rumah. Sungguh suatu hal yang istimewa, karena Tuhan sendirilah yang menginginkan kita beribadah kepadanya. Jadi kita harus bersyukur kalau kita bisa beribadah. Kita harus melakukannya dengan sukacita. Kita berdoa kepada Tuhan, meminta ampun saat kita melakukan dosa. Dan kita yakini bahwa Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Kita mau berubah menjadi lebih baik hari demi hari. Kita mau jadi anak Tuhan yang taat, yang obey sama Tuhan, yang obey perintah Tuhan, yang mau melakukan segala sesuatunya dengan baik. Jadi anak-anak harus ingat ya, untuk bisa rajin beribadah. Karena saat ini kita sudah sangat begitu dimudahkan untuk boleh datang menyembah, memuji Tuhan. Jadi kalau mama papa ingatkan, ayo sudah waktunya ibadah, boleh nggak masih males-malesan? Nanti dulu, nonton dulu, apa dulu? Nah, kita harus ingat untuk menghormati Tuhan, menguduskan hari Tuhan. Setiap hari Minggu adalah waktu kita untuk beribadah. Setiap hari Minggu dikhususkan untuk kita beribadah. Kalau saat ini masih kita belum bisa ke gedung gereja, ya mari kita beribadah dari rumah. Kita ibadah dengan sungguh-sungguh, dengan persiapan yang baik, dengan semangat, dengan sukacita. Nggak lagi malas-malesan, nggak lagi bangun tidur belum mandi. Ya, tapi kita datang dengan pakaian yang rapi, penuh syukur, penuh sukacita, semua disiapkan dengan baik. Bisa ya? Oke, kalau gitu semuanya pasti bisa. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar ya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang kudus. Dan kami bersyukur Tuhan Yesus telah mau mati di kayu salib, menebus dosa setiap kami, sehingga kami dimungkinkan untuk datang ke hadirat Allah yang kudus. Ajar kami Tuhan untuk mau selalu ingat beribadah dengan rajin, beribadah dengan penuh sukacita setiap hari Minggu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ayat hafalan kita dalam minggu ini diambil dari Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh. Barang siapa yang menyembah Dia
haruslah menyembah dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi, Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia haruslah menyembah dalam roh dan kebenaran. Halo adik-adik, aktivitas kita hari ini sangat gampang loh. Kita akan menemukan Tuhan Yesus dalam labirin ini dengan mengurutkan huruf dari A, B, C, dan seterusnya. Minta mama papa untuk mengeprint labirin ini ya. Selamat mencoba. Nah, adik-adik jangan lupa memberikan persembahan dengan memasukkan uang kalian ke dalam celengan atau minta tolong orang tua untuk transfer ke gereja ya. Nah, sekarang ibadah kita sudah selesai nih. Nah, ayo kita sama-sama menyanyikan Mars Sekolah Minggu GKA Elion. Kami anak sekolah minggu GKA Elion, berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan, merenungkan firman-Nya tiap hari. Kami anak sekolah minggu GKA Elion, menjadi saksi Kristus bagaikan garam dan terang. Ku bangga jadi murid Kristus. Ku cinta jadi murid Kristus. Sampai jumpa minggu depan di ibadah Sekolah Minggu GKA Elion versi online.